TO artisan. Tisan. Oh, tisan. TISANE. Oh, apa itu? Itu dari bahasa Prancis. Itu juga bisa. 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 Sebenarnya semua teh yang bisa dibuat celup ya. Nanti yang membedakan ketiganya kan bukan di soal penyajian begitu, tapi kualitas dan ada ciri khas. Ya. Karena kan gini Pak. Jadi teh itu dari dulunya itu teh itu memang dibuat untuk dinikmati. Oke. Bukan hanya sekedar minuman. Ya enggak lah. Kalau buat minum melepas dahaga bisa, bukan teh juga bisa gitu kan. Pak, lagi ngapain Pak? Ini siang-siang ini Oke. enaknya mendung-mendung, terik, mendung tapi terik ini enaknya minum teh gitu. Oh, sepasti itu Pak. Kan Ya, kalau ya. teh itu yang sering kita minum teh hitam aja. Iya. Teh manis, teh Iya, hitam betul, gitu betul, kan. Pak. Cuman sebenarnya ada teh-teh macam-macam. Oh, banyak itu Pak. Ya bukan teh-teh Jawa Barat ya. Beda lagi. Ada teh macam-macam dan sebenarnya teh itu apa sih gitu. Iya. Kalau Rosella itu teh bukan. Kalau minuman-minuman yang bukan dari tanaman teh itu sebenarnya teh atau bukan gitu kan. Itu dia yang saya mau tahu Pak. Nah itu, tapi kita lihat dulu nih ada teh apa aja sebenarnya. Oke. Nggak hanya teh hitam yang celup aja sebenarnya, banyak. Ya. Jenis-jenis teh lain. Nah cocoknya di sini nih, di lab organoleptik atau lab pengujian mutu teh Pusat Penelitian Teh dan Kina. Oke, siap gaskan Pak. Kita ikutin ya. Oke. Nanti kita lihat nih penelitinya lagi ngapain aja gitu. Siap. Pak, ini gedung apa Pak? Nah, ini lab pengujian mutu teh atau gitu. lab organoleptik. Iya. Disebut juga selain lab organoleptik juga lab mini processing. Nah, peneliti PPTK itu tidak hanya peneliti prapanen saja, yang pemetikan, pemupukan, hama enggak, tapi ada juga pasca panennya. Nah, disinilah sumber-sumber teh, berbagai macam jenis teh, olahan teh, spesial teh spesial itu atau specialty itu diciptakan. Siap. Nah, di sini penelitinya. Itu nanti kita masuk ke dalam ya. Siap, baik. Ngapain aja gitu. Oke, ayo Oke. gaskan. Siap, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes. Coba. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Nah, ini nih Pak Hilman Maulana, peneliti pasca panen Pusat Penelitian Teh dan Kina. Ya. Sambil ini dulu ya. Ya. Pak, ini Gimana ada apa? Lagi ngapain ini Pak? Ini apaan nih? Kok macam-macam warnanya? Ngetes teh, biasa Oh, lah. ngetes teh. Nah, ini kok macam-macam ya? Oh iya, ini specialty. Specialty-nya Gambung punya nih. Waduh. Nah, ini apa nih? Teh apa ini? Itu teh, wah rahasia kalau itu. Tapi yang jelas, ini modelnya ini teh hijau. Ini teh hijau. Modelnya teh hitam. Teh hitamnya begini ya. Terus ini? Kemudian ini modelnya adalah golden tea, ada ulong-ulong gitu ya. Golden tea ada 2 jenis juga nih. Tergantung yang bikin, sama green tea juga tuh di ujung. Kita kira kan teh itu cuman hitam, hijau. Ternyata nih ada yang ini. Oh, banyak. Ada white tea juga kan, cuman nggak ditampilin di sini nih. Ini bisa dibikin cincin nggak nih? Golden tea. Kemahalan dong, mahal ini dong dapat cincin. Enaknya kita ngobrol nih enaknya tentang specialty tea ya. Oh gitu. Sama satu lagi tea master kita tuh yang terkenal tuh Pak Dong, Sabri. Pak Sabri harus dibawa dong. Pak Sabri, namanya Sabri ya, Sabri aja. Sabri. Pakai SH nggak? Sabri gitu. Enggak, Sabri. Kita ngobrol ya nanti ya. Tentang ini nih, teh itu macam-macamnya apa, terus yang disebut teh itu apa gitu. Mangga boleh. Tapi saya mungkin mau ngerjain ini dulu lah ya. Siap. Kalau gitu ya. Siap, atur nuhun ya. Nah, ini guys, banyak nih. Nah, kita ngobrol nanti ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidupkan. Ya, balik lagi di Potekin episode ketiga ya kan ya. Potekin episode ketiga
Jadi masih di Cafe PPTK. Nah, silakan teman-teman bagi yang mau ke Cafe PPTK menghadirkan minum teh di tengah-tengah kebun teh. Nah, Cafe PPTK silakan nanti datang. Nah, di sini ada Pak Sabri. Pak Sabri ini apa Pak nyebutnya Pak? Tea Master, Tea Tester, terus QC, terus kemudian ya intinya peneliti pasca panen pusat penelitian teh dan kina. Jadi kalau ada istilah lidah berbahaya tak bertulang, nah, lidah Pak Sabri ini bukan berbahaya, tapi berharga gitu ya. Kalau nggak dimainkan ya Pak ya. Pak Sabri. Kemudian di sebelahnya tadi yang introduksi tadi Pak Hilman Maulana, sama beliau juga peneliti pasca panen yang tadi memperkenalkan specialty tadi di pusat penelitian teh dan kina. Kita ngobrol berdua ya Pak, ini enak aja nih ngobrol kemarin di episode kedua tentang iklim, perubahan iklim, episode pertama tentang proteksi. Nah, ini kita ngobrol yang santai-santai aja tentang seputar teh dan apa namanya ya hal-hal yang berkembang seputar pasca panen teh. Ada specialty tea, ada white tea, kemudian teh-teh apa saja begitu. Kemudian nanti ya macam-macam lah manfaat-manfaat teh dan lain sebagainya. Oke ya. Oke. Nggak usah terlalu itu Pak. Ya, ini kosongan nih, kita pesan dulu ya. Pesan dulu enaknya ya. Kang, pesan Kang. Nah, ini Pesen muncul apa lagi ini? nih. Pesen apa ini? Ini muncul lagi nih di episode kedua. Cuman kupluknya aja. Sekarang di episode ketiga udah ada ininya nih. Nggak usah. Pesan ini aja nih, yang spesial ada di sini, white tea. Iya, oke siap. White tea menu baru kan? Menu baru. Juga dijual sini. Siap. Nuhun ya. Ya, siap. White tea. Nah, Pak Sab, Kang Hilman, ini terserah siapa aja nanti yang menjawab. Nanti kita sambil menikmati white tea. Teh itu apa sih? Teh yang dimasukkan dengan teh itu apa? Ini kalau begini, rosella ya, terus kemudian apa namanya? Tiba-tiba ada benalu, terus kemudian tiba-tiba ada kaskara, terus kemudian tiba-tiba ada daun-daun lain begitu. Itu teh juga enggak gitu? Coba Pak. Sebenarnya teh itu kalau kita definisikan ya, itu produk yang diolah dari bahan tanaman Camellia sinensis. Camellia sinensis. Dari bahan Camellia sinensis. Jadi kalau produk dari luar itu ya definisinya bukan teh, Ya. mungkin hanya sebatas nama aja, pengakuan gitu, seolah-olah itu teh karena mungkin diseduh karena mirip teh. Itu seolah-olah itu menjadi brand dari teh. Kalau mau sedikit nambah ya mungkin ada komposisi tehnya. Tapi rata-rata yang herbal dan lain-lain yang menyebut sebagai teh itu kan karena mirip Ya. cara menyeduhnya seperti teh. Karena diseduh. Diseduh. Mungkin banyak contoh tapi tidak disebut saja. Berarti memang teh itu adalah minuman dari tanaman Camellia sinensis. Camellia sinensis. Atau kalau yang lain yang penting ada komposisi tehnya gitu. Ya, bisa disebut teh. Kan rata-rata juga kosmetik yang dari teh hijau kan kosmetik teh hijau kan gitu tuh. Padahal komposisi tehnya bisa kita lihat itu tidak dominan lah. Ya. Nah, Kang Hilman nih kalau apa? Sekarang kan merebak ini kan. Ada tehnya tapi campur macam-macam. Campur bunga teleng, campur bunga telang apa Telang. bunga telang. Teleng ini teleng. Tapi masih ada tehnya. Terus kemudian kalau daun melati kita udah mengenal dari dulu ya. Ya. Tapi macam-macam ya, bunga-bunga macam-macam, tapi masih ada komposisi tehnya. Itu bisa disebut teh juga nggak itu? Oh, silakan saja disebut teh karena kita balik lagi ya. Nambahin yang dijelasin sama Pak Sabri. Kalau teh itu jelas dari Camellia sinensis itu sudah internasional juga sudah mendefinisikan seperti itu. Kemudian definisi lainnya
Kalau kita sebelum ngobrol ke yang tadi ya, yang teh ditambahin sama keringan yang lain gitu ya. Keringannya doang yang tadi pertanyaan tentang rosella dan seterusnya gitu ya, rose bahkan gitu ya, bunga-bungaan itu ada istilahnya sebetulnya. Tisan itu. Artisan. Tisan. Oh, tisan. TISANE. Oh, apa itu? Itu dari bahasa Prancis. Oh, berarti Tison. Wah, saya nggak ngerti juga ngomongnya. TISAN ya. TISAN. TISAN ya. ya. Nanti ada di sinilah. Boleh. Kalau nggak salah di Instagramnya PPTK juga ada tuh informasi tentang tisan ya, sedikit lah. Akses aja sekalian promosi ya. Nah, nggak apa-apa. Seperti itu gitu, dan itu memang istilah yang kembali muncul lagi di abad 20-an tuh, diangkat lagi karena memanfaatkan daun, akar-akaran yang dikeringin seperti itu gitu. Nah, tapi jatuhnya ke Indonesia karena ya tetap kita sadari bahasa Indonesia itu mau nggak mau ada keterbatasan ya, beberapa kata juga seperti itu ya, termasuk ini, sehingga akhirnya disebutnya teh. Kan yang sederhana teh lah, yang dikenal orang kan pasti teh gitu kan, ya kan. Sama. Nah, kemudian balik lagi ke yang tadi ditambah-tambahin itu tetap teh juga karena ada tehnya. Karena ada tehnya seperti yang tadi Pak Sabri bilang. Kosmetik aja misalnya, sebetulnya kalau kita lihat paten beberapa kosmetik itu paling 0,0 sekian atau 0,% gitu dari tehnya. Tapi gitu. ada komposisi tehnya. Ada komposisi tehnya. Komposisi Camellia sinensisnya di situ. Ya. Nah, lalu ada yang baru-baru ini, komunitas-komunitas baru ini mungkin orang-orang udah mengenal nih artisan teh. Maksudnya teh-teh yang tidak biasa, yang orang awam atau kita awam penikmat teh yang teh celup gitu kan, atau teh tubruk. Terus ada nih teh-teh lain yang disajikan dalam kafe yang itu spesial, terus kemudian ada ditambah sedikit unsur bunga teleng dan cerita-ceritanya. Itu artisan itu apa itu? Artisan. Saya lagi jawab ya. Saya jawab sedikit, nanti tambahin Mas Sabri ya. Kalau itu sebetulnya saya sendiri juga bukan tidak berani untuk ngomong banget ya, karena mau bagaimanapun juga kita sebagai peneliti harus ada data dan seterusnya ya. Hanya saja memang kalau kita balik lagi ke kata dasarnya artisan ya, sesuatu yang bernilai seni sih. Cuman yang saya tahu artisan tea itu bahan dasar tehnya itu dia menggunakan teh yang memang teh beneran, artinya teh yang contoh kasus misalnya dia kulit bucuk atau bahan bakunya ya bahan baku bucuk muda, pokoknya premium lah gitu. Tehnya tuh teh yang memang di atas rata-rata. Di atas rata-rata kualitinya. Gitu, bukan yang dijual dalam tanda kutip murah ya. Bukan yang di toserba yang tidak usah kita sebut mereknya. Gitu yang dijual. Iya gitu, dan itu udah jadi kayak paradigma ya, apa namanya? Orang tuh mikirnya kayak gitu. Jadi gini, Pak. Ini kayaknya Mas Sabri nih. Jadi ada artisan, ada tadi premium, ada special tea. Itu apa bedanya tuh, Pak? Wah, kalau dilihat kalau untuk artisan ini mungkin definisinya saya nggak jawab dulu ya, definisinya. Tapi kalau untuk premium itu yang jelas dilihat dari kualitinya itu satu tingkat di atas teh yang biasa, yang standar biasa sekarang, atau standar SNI gitu ya. Premium itu ya? Itu yang premium, dia satu tingkat. Umpama diilustrasikan itu kalau nilai teh yang biasa itu 70 ke bawah, premium itu bisa 70 sampai 80. Tapi bisa dibuat celup-celup gitu juga bisa? Bisa. Sebenarnya semua teh yang bisa dibuat celup ya. Nanti yang membedakan ketiganya kan bukan di soal penyajian begitu, tapi kualitas dan ada ciri khas. Karena kan gini Pak, paradigma itu wah teh celup tuh teh murahan gitu. Belum tentu ya. Atau bahkan teh celup itu murahan, kalau teh yang dibuat rakyat itu teh jelek. Tidak begitu. Tidak begitu. Iya. Jangan dipukul rata lah. Iya. Jangan dipukul rata lah. Salah kaprah kita ya. Bukan soal itu. Nanti kalau dibuat dengan mesin modern itu berarti jelek. Enggak. Bagus ya. Malah kualitas bagus, belum tentu juga. Paling tidak
AB, sekarang itu kan ada AB ya. Ini paling tidak AB. Nanti kalau ada lagi deh super spesial. Ada lagi Pak. Ini dulu gitu aromanya gitu supaya dapat. Makanya juga beberapa ya kalau untuk teh-teh ya dalam tanda kutip specialty itu mereka menggunakan